Romo Siriakus, kami persilahkan Romo untuk membawakan renungannya. Apakah Romo masih Romo ada di sirinya terpental, sini Bu atau Rosi. terpental? Takutnya terpental ya, coba dilihat. Oh, ada kok Romo ini. Romo masih di unmute itu Romo. Oh, nggak bisa buka katanya Romo tuh ya, kalau lihat dari bibirnya ya. Bisa tolong dibantu buka? Ini yang pas 77777 Romo kan? Iya, mohon di unmute si Silva. Sebentar, Bu ya. Sebentar. Iya, Eh, iya, karena hostnya dipegang Bu Silva. iya. Iya nih Romo masih ke ini. Nggak bisa. Bu Silva, tolong Bu Silva. Kok nggak ketemu ya namanya sebentar. Ini pas. Namanya pas 77777. Oh, oke. Ya, Oke. baik. Pastinya kita akan mendengarkan permenungan yang akan menambah wawasan iman kita ya Bapak Ibu ya. Melihat keindahan ilahi. Apalagi kita baru merayakan Paskah. Nah, sudah Romo, silakan Romo. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang terkasih. Selamat malam semuanya. Malam Romo. Pada malam hari ini dalam ibadat kerahiman ilahi ini kita merenungkan perihal melihat keindahan Allah dalam wajah mulia Kristus yang bangkit. Sebentar saya mencoba share screen. Uh, Baik, Sudah terlihat jelas Romo. sudah Sudah terlihat ya. terlihat, iya jelas. Baik, Ya. melihat keindahan Allah. Pertanyaan kita pertama adalah mengapa Allah kita disebut Allah yang indah? Di depan katedral Amiens, Prancis Utara, sebuah katedral indah pada abad ke-13, berdiri dengan kokoh dan anggun sebuah patung Yesus yang sedang menginjak setan dalam rupa dua ekor binatang buas dan dikelilingi oleh ke-12 rasul. Patung Yesus ini disebut The Beautiful God, Allah yang indah. Gagasan bahwa Allah itu indah memang sedang populer dalam penghayatan iman umat Kristiani dan juga teologi Katolik pada abad pertengahan. Kita lihat umpamanya pada zaman itu Allah dilihat sebagai Dia yang baik, Dia yang benar, Dia yang indah. Ens est bonum verum et pulchrum. Sang ada, yaitu Allah, adalah sekaligus baik, benar, dan indah.
Walaupun demikian, gagasan bahwa Allah itu indah sesungguhnya sudah terungkap di dalam kitab suci pada umumnya, atau secara khusus umpamanya dalam kitab Mazmur, kitab kebijaksanaan Salomo, atau kitab Wahyu. Hanya saja perlu ditandaskan bahwa gagasan Allah itu indah menjadi sangat mengesankan dan populer semenjak Santo Agustinus memberikan khotbah yang terkenal tentang Kristus yang indah. Khotbah yang terkenal itu merupakan sebuah komentar atas Mazmur 44 yang berbunyi demikian. Tereloklah baginda di antara manusia, tampanlah wajah baginda, terberkati oleh Allah selama-lamanya. Jadi Bapak dan Ibu, pada abad pertengahan, gagasan atau keyakinan iman bahwa Allah itu indah, itu sangat populer. Bahkan kita tahu pada zaman itu, muncul satu pandangan yang terkenal bahwa Allah itu adalah Dia yang baik, Dia yang benar, Dia yang indah. Jadi, apa-apa yang baik itu Allah, apa-apa yang benar itu Allah, apa-apa yang indah itu Allah. Jadi gagasan dan keyakinan bahwa Allah itu bukan hanya baik, bukan hanya benar, tapi juga indah, itu memang amat populer pada zaman itu. Tapi sebetulnya gagasan keyakinan bahwa Allah itu indah itu menjadi sangat terkenal karena khotbah Agustinus. Khotbah yang merupakan komentar atas Mazmur 44 ayat 3 yang berbunyi, tereloklah baginda di antara manusia, tampanlah wajah baginda. Jadi terelok di antara manusia. Ketika Santo Agustinus itu memberikan komentar atas Mazmur 44 ini, dia berkata begini, ia indah di surga, ia indah di bumi, ia indah dalam rahim ibunya, ia indah dalam pelukan kedua tangan orang tuanya, ia indah dalam mujizat-mujizatnya, ia indah di bawah cambukan serdadu, ia indah di salib. Ia indah ketika menyerahkan nyawanya, ia indah tatkala menerimanya kembali. Ia indah di dalam kuburan, ia indah di dalam kebangkitan. Ia indah ketika kembali ke surga. Jadi komentar Agustinus ini, Bapak dan Ibu, mau mengatakan bahwa Kristus itu indah bahkan mulai sebelum dia dilahirkan ke dunia ini. Dia juga nampak indah bahkan ketika ia menyerahkan nyawanya, waktu ia bangkit, ia menerima kembali nyawa itu, waktu dia sengsara, waktu dia di atas salib, dia selalu indah. Dia indah sebelum ia lahir, dia indah hingga ia kembali ke surga. Jadi melalui kata-katanya ini, Agustinus mengajak kita untuk memandang serta menikmati keindahan Kristus dan kemudian membiarkan diri kita seutuhnya dibentuk oleh keindahan ilahi itu. Jadi maksud Agustinus, kita itu memandang keindahan Allah, keindahan Kristus, dan bukan hanya memandang keindahan Kristus, tapi juga membiarkan keindahan Dia itu meresap masuk ke dalam hati kita, menguasai diri kita, supaya kita juga nanti ikut indah. Ia terelok di antara manusia, tampan wajahnya, ia sungguh indah. Selain itu, ia juga mau mengatakan bahwa Kristus indah sejak sebelum inkarnasi. Seperti saya katakan tadi. Sejak ia dikandung ibunya, menderita, wafat, kemudian ia bangkit. Jadi dalam setiap tahap hidupnya, keindahan adalah karakter yang menyertainya. Bahkan ketika ia tergantung di sana. Inilah kurang lebih khotbah Agustinus. Tapi begini Bapak dan Ibu, kita hanya bisa mengerti tentang keindahan yang dimaksudkan oleh Agustinus ini
kalau kita paham apa itu sebetulnya yang disebut indah, apa itu keindahan. Untuk mengerti keindahan Tuhan ini, baiklah kita memahami apa itu indah. Dengan pemahaman ini, kalau kita memahami apa itu indah, kita akan mengerti mengapa Allah itu indah. Bahkan ketika seperti kata Nabi Yesaya tentang hamba Yahweh yang menderita, ia tidak tampan dan elok, dan kita tidak tertarik memandangnya. Keindahan tidak ada padanya, sehingga orang menutup muka terhadapnya. Bahkan walaupun Yesaya mengatakan begitu tentang hamba Yahweh, tapi itu secara negasi, artinya mau mengatakan di balik kata-kata itu, Allah itu indah. Tetap indah dalam situasi apa. Sesuatu itu indah, menurut Thomas Aquino, kalau memenuhi 3 syarat. Pertama, sesuatu itu integral, jadi memiliki integritas, utuh atau sempurna. Jadi artinya utuh sempurna artinya dia tidak terpecah, dia tidak cacat. Sebab kalau cacat itu tidak indah. Jadi ciri pertama, sesuatu itu indah kalau ia itu utuh. Dia sempurna tanpa cacat. Kedua, kalau sesuatu itu harmonis, serasi. Tidak ada satu unsur yang lebih menonjol dan tidak ada unsur lain yang lemah. Tapi semua unsur itu serasi, harmonis. Ini ciri kedua dari apa yang disebut indah. Dan ketiga, dan ini mungkin amat penting untuk saya renungkan bersama Bapak Ibu pada kesempatan ini, bercahaya. Jadi sesuatu yang indah itu bercahaya. Sebab dari sesuatu yang indah terpancarlah cahaya. Ia bercahaya. Ketiga hal inilah yang kita rasakan ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang indah. Dan menurut Paus Fransiskus, kekudusan hidup adalah cahaya yang paling mengesankan yang dapat gereja perlihatkan. Perhatikan ini. Jadi kekudusan hidup itu adalah kesaksian yang paling bercahaya, paling mengesankan orang yang dapat diperlihatkan gereja kepada dunia. Jadi gereja itu akan sangat indah, bercahaya kalau dia kudus. Kalau hidup kita kudus, kita memperlihatkan keindahan gereja, mempelai Kristus itu. Karena itu tidak mengherankan bila keindahan itu menarik kita, membangkitkan rasa kagum dan gembira, membuat kita bersuka cita dan merasa terhibur. Kita jatuh cinta pada keindahan. Kita memujinya, kita mendendangkannya, kita ingin tetap berada bersama. Jadi indah itu membuat kita terpesona dan kita kemudian betah untuk selalu ada bersama dengan apa yang indah itu. Dan dari ketiga syarat ini kita akan tahu Allah itu indah karena ketiga hal ini. Pertanyaan kita selanjutnya, dari mana keindahan itu berasal? Mengapa keindahan itu menarik kita atau mempengaruhi kita? Santo Agustinus menulis tentang Allah sebagai keindahan dari segala sesuatu yang indah. Jadi keindahan dari segala sesuatu yang indah. Mengapa? Karena Allah itu sungguh sempurna, harmonis, bercahaya. Dan semua keindahan ragawi atau lahiriah yang kita miliki, entah dalam barang, entah dalam ciptaan, entah dalam diri manusia, keindahan ragawi ini merupakan pancaran dari keindahan ilahi. Keindahan makhluk merupakan partisipasi pada keindahan Sang Pencipta. Santo Gregorius dari Nisa melihat Allah sebagai hakikat dan bentuk awali dari keindahan. Santo Fransiskus dari Assisi, bila berhadapan dengan sesuatu yang indah, tentang manusia yang indah, cantik tampan, atau dengan alam raya yang indah, ia akan mengkontemplasikan keindahan ilahi, dan dalam keindahan, ia melihat jejak bekas keindahan. Jadi kalau dia lihat sesuatu yang indah, bagi dia itu merupakan pancaran dari keindahan Tuhan. Dan membuat dia juga melihat bahwa itu adalah jejak bekas dari keindahan Allah.
Jadi Allah adalah sumber segala keindahan karena Ia adalah keindahan itu sendiri. Allah itu baik, benar, dan indah. Sekarang kita lihat tentang keindahan Kristus. Telah dikatakan bahwa keindahan itu selalu menarik kita, membangkitkan rasa kagum dan gembira, membuat kita terpesona, kita merasa terhibur bila berhadapan dengan keindahan. Dan kita selalu ingin tetap berada bersamanya. Hal ini terjadi karena apa-apa yang indah itu bersifat sempurna, utuh, tak terpecah. Juga selalu nampak harmonis, serasi, dan senantiasa bercahaya berkilau. Dari sudut pandang inilah kita akan melihat keindahan Kristus. Jadi dari tiga karakter ini kita coba melihat keindahan Kristus. Kristus yang bangkit itu indah. Keindahannya setidaknya terungkap dalam dua hal. Saya coba memperlihatkan dua hal dari keindahan Kristus. Pertama, Bapak dan Ibu. Santo Agustinus mengatakan Yesus itu indah ketika ia menyerahkan nyawanya, dan ia indah ketika ia mendapatkan kembali nyawanya dalam kebangkitan. Jadi waktu dia mati, dia menyerahkan nyawanya, dia indah dalam peristiwa itu. Tapi juga waktu ia mendapatkan kembali nyawanya dalam peristiwa kebangkitan. Ia juga indah pada saat itu. Kata-kata Agustinus ini, dia indah waktu dia menyerahkan nyawa, ia indah juga pada saat ia memperolehnya kembali, mendapatkan kembali. Kata-kata ini menggemakan apa yang Yesus katakan dalam Injil Yohanes bab 10. Dia bilang begini, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi kata-kata Yesus, aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Itu menyangkut peristiwa matinya dan bangkitnya. Dan Agustinus mengatakan dia indah pada saat dia menyerahkan nyawa, ia juga indah pada saat ia menerimanya kembali. Ia indah pada saat dia mati, ia juga indah pada saat ia bangkit. Yohanes 10:17. Di sini Agustinus melihat kaitannya dengan kata-kata Yesus dalam Injil Yohanes, juga ketika ia mendeskripsikan dirinya sebagai gembala yang baik. Akulah gembala yang baik, atau akulah gembala yang indah. Yohanes 10:4. Walaupun biasanya diterjemahkan dengan baik, namun sesungguhnya kata sifat dari kata Yunani kalos itu juga berarti indah. Jadi kalau dikatakan, kalau Yesus mengatakan, aku gembala yang baik, itu sama saja dengan mengatakan, akulah gembala yang indah. Ini kan Injil minggu kemarin, minggu panggilan. Jadi Bapak dan Ibu, kata baik dalam bahasa Yunani itu kalos. Tapi kita perlu ingat bahwa kata kalos yang artinya baik itu juga berarti indah. Kalau Yesus katakan, aku gembala yang baik, itu berarti dia mau katakan, akulah gembala yang indah. Jadi Yesus itu adalah gembala yang baik sekaligus indah. Yesus itu baik dan indah, baik pada saat ia menyerahkan nyawanya, maupun pada saat ia menerimanya kembali. Dia baik dan indah waktu ia mati, ia juga baik dan indah waktu ia bangkit. Dalam kematian dan kebangkitannya, ia diperlihatkan sebagai gembala yang baik, yang mengenal domba-domba. Jadi waktu bangkit itu, kita tidak membaca bahwa dia itu adalah gembala yang baik atau gembala yang indah. Tapi ingat, waktu peristiwa kematian itu dia mengenal dombanya. Dan mengenal domba itu adalah ciri dari gembala yang baik. Ia memanggil mereka masing-masing dengan namanya. Itu Yohanes 10:3. Dan mengenal mereka
kita menemukan saling mengenal antara gembala dan domba. Dan Yesus memanggil dengan namanya secara dramatis ketika Kristus yang bangkit itu memanggil Maria dengan nama. Maria Magdalena mengenal suara itu dan dengan cinta memeluk gurunya itu yang sekarang telah bangkit dan kemuliaan bangkit dalam kemuliaan dari antara orang mati. Di sini nampak bahwa Yesus itu gembala yang baik, indah, ketika ia mengenal dombanya dan memanggilnya dengan nama. Ia memanggil Maria dengan nama. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Jadi, keindahan Yesus yang bangkit terungkap dalam kebaikannya sebagai gembala, di mana ia mengenal mereka dan memanggil mereka. Jadi, Bapak dan Ibu, pada peristiwa kebangkitan itu terlihat bahwa Yesus itu baik, Yesus itu indah, yaitu ketika ia menyebut Maria dengan namanya. Tanda bahwa ia mengenal Maria sebagai dombanya, dan Maria mengenal suara Yesus yang bangkit itu. Sebelumnya ia tidak tahu, dia pikir itu pekerja taman, tapi ketika dia dengar suara Yesus, sang gembala, dia mengenal suara itu, lalu dia akhirnya mengenal itu adalah Yesus. Jadi Yesus juga nampak indah, baik pada saat peristiwa itu. Kedua, Bapak dan Ibu, para malaikat itu hadir dalam kisah kebangkitan. Dalam keempat Injil seluruhnya, kehadiran mereka itu memberikan gambaran dan cerminan akan keindahan surgawi yang menyertai Kristus yang bangkit. Keindahan para malaikat itu mencerminkan, memantulkan keindahan Kristus yang bangkit. Itu mencapai puncaknya dalam penampilan malaikat Tuhan di dalam Injil Matius. Jadi dalam Injil Matius itu bahwa kehadiran malaikat itu seakan memuncak dalam Injil ini. Karena apa? Karena di dalam Injil Matius dikatakan begini. Wajahnya bersinar bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Jadi wajah malaikat itu bersinar bagaikan kilat. Pakaiannya putih bagaikan salju. Kalau kita lihat malaikat yang begitu tuh, malaikat ini kan memperlihatkan wajah keindahan Allah. Jadi keindahan yang terpancar dalam wajah malaikat itu memperlihatkan keindahan Allah sendiri. Dalam keindahannya yang mengagumkan itu, malaikat itu semacam gambaran Kristus yang menimbulkan rasa kagum akan Tuhan yang bangkit dan mulia itu karena wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari berkilau-kilau. Ingat, salah satu ciri dari indah, kata Thomas Aquino, itu cahaya. Dan Yesus melalui dalam diri malaikat itu memperlihatkan wajah yang bersinar-sinar, berkilau-kilau bagaikan matahari. Dan karena itu, tidak mengherankan bila ketika kitab Wahyu menggambarkan Yerusalem surgawi itu dalam penglihatan itu sebagai penglihatan akan putra Allah yang indah, mulia, mempesona. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampu. Jadi anak domba, Kristus itu lampunya, yang membuat kota itu tidak butuh matahari, tidak butuh penerang. Demikianlah juga Santo Paulus tidak ketinggalan menulis tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus yang bangkit itu. Paulus menulis begini, Allah membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita memperoleh terang dari kemuliaan Allah yang nampak dalam wajah Yesus. Bapak dan Ibu yang terkasih,
Dari apa yang coba dilukiskan mengenai kemuliaan dan cahaya yang menyertai Yesus yang bangkit itu, bolehlah kita menangkap satu hal ini. Kristus yang bangkit itu baik dan indah. Ia sungguh indah. Dan keindahannya itu terungkap dalam cahaya tubuh mulianya setelah bangkit cahaya. Ia indah karena ia bercahaya. Bandingkan keindahan menurut Thomas Aquino di atas. Namun ada satu hal yang menarik untuk kita renungkan lebih lanjut berkenaan dengan cahaya keindahan Tuhan yang bangkit itu. Saya ingin mengutip khotbah terkenal dari seorang imam Yesuit abad ke-19 yang lampau, yang sekaligus adalah seorang penyair Inggris kenamaan, Gerard Manley Hopkins. Ini dia penyair terkenal, seringkali dikutip dalam percakapan-percakapan rohani penyair ini. Hopkins, seorang penyair Yesuit Inggris, abad ke-19. Dalam sebuah khotbahnya yang amat mengesankan, Hopkins itu, dia omong tentang Kristus yang bangkit, ia mengungkapkan kerinduannya yang amat besar untuk melihat tubuh Yesus yang mulia bercahaya di surga. Jadi dia mengungkapkan kerinduan. Dia bilang, saya menantikan dengan kerinduan yang berkobar untuk melihat tubuh Kristus yang indah bercahaya tiada taranya itu di surga. Kemudian ia menambah, jauh lebih tinggi daripada keindahan tubuhnya adalah keindahan karakternya. Jadi begini Bapak dan Ibu, Yesus yang bangkit itu, tubuhnya itu kan mulia, indah, bercahaya. Tapi untuk Hopkins, lebih penting, lebih menarik itu sebetulnya keindahan karakter Yesus. Sifat-sifat keutamaan. Lebih daripada keindahan tubuhnya yang mulia ini. Apa artinya ini? Apa artinya kata-kata Hopkins ini? Hopkins ingin mengatakan bahwa itulah poin paling penting untuk kita. Untuk kita refleksikan dari keindahan Tuhan yang bangkit. Yaitu keindahan karakter. Dan keindahan karakter itu tentulah berkenaan dengan soal hidup kita. Hidup yang baik sekaligus adalah hidup yang indah. Jadi kalau kita para devosan kerahiman ilahi, kalau kita baik, hidup kita baik, sebetulnya kita itu indah. Dan hidup kita hanya indah selama hidup itu baik adanya. Bagi kita para devosan kerahiman ilahi, tapi juga tentu para meditator yang selalu selalu bermeditasi. Hidup yang baik adalah hidup yang berbuah dalam apa yang selalu direnungkan, yang kita renungkan, yaitu hidup yang diwarnai oleh buah-buah roh dalam Galatia 5:22. Menurut Paus Fransiskus dalam surat seruan apostoliknya Gaudete et Exsultate tahun 2018, hidup yang baik, hidup yang indah, hidup yang kudus adalah wajah gereja yang paling menarik. Dan wajah gereja yang paling menarik inilah yang sekaligus merupakan pintu kepada Kristus, kekristenan bagi generasi milenial saat ini. Jadi begini, Bapak dan Ibu, Paus Fransiskus mengatakan wajah gereja yang kudus, baik, indah, itu adalah wajah gereja yang paling menarik saat ini. Dan bahwa gereja itu indah, menampilkan Kristus itu indah, ini paling mengesankan untuk anak-anak muda milenial. Sebab bagi mereka kalau dikatakan Allah itu benar, mungkin mereka tidak terlalu tertarik karena mereka merasa hidup mereka tidak benar. Atau dikatakan Allah itu baik, mungkin mereka tidak terlalu tertarik karena mereka merasa mereka juga tidak terlalu baik. Tapi kalau dikatakan Allah itu indah, mereka tertarik. Karena apa? Memang generasi milenial itu selalu melihat keindahan itu sebagai sesuatu yang memikat hati mereka. Dan kalau dikatakan, direnungkan, diperlihatkan bahwa gereja Allah itu indah, sebetulnya kita membuka pintu bagi milenial, generasi milenial saat ini. Tapi keindahan itu terutama nanti seperti kata Hopkins, keindahan hidup, keindahan karakter, di mana hidup yang diwarnai oleh buah-buah.
Bapak dan Ibu yang terkasih, sekarang sebagai penutup, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana kita dapat melihat keindahan Allah itu di dalam kehidupan ini. Allah itu indah, it's okay. Kita percaya, kita meyakini. Tapi bagaimana supaya kita bisa melihat keindahan Allah itu? Pada tahun 2001, dalam sebuah konsistori khusus, jadi pertemuan khusus, konsistori khusus para kardinal di Roma, Gottfried Kardinal Denners, Uskup Agung Melines Brussel, Belgia. Dia menyampaikan kepada para kardinal bahwa jalan untuk mendekati dan memasuki kebudayaan manusia zaman kita ini adalah melalui jalan daya tarik keindahan. Melalui jalan keindahan ini, kita dapat membawa manusia zaman ini kepada kebaikan dan kebenaran Tuhan. Jika kita mendekati Tuhan melalui kebaikan dan kebenarannya, maka kemungkinan manusia zaman ini tidak tergerak hatinya. Mengapa? Karena mereka merasa bahwa mereka tidak baik dan tidak benar. Oleh karena kedosaan. Bahkan mereka bisa bersikap skeptis seperti Pilatus. Apa itu kebenaran? Hanya keindahan saja yang bisa menarik mereka kepada Kristus. Hanya keindahan yang dapat menjadi pintu bagi mereka kepada Kristus. Melalui pintu ini, mereka baru perlahan-lahan mengenal kebaikan dan kebenaran Allah. Dan bagi kita, pertama-tama dan terutama adalah keindahan karakter. Dan ibu dari segala karakter adalah kasih. Disinilah kita melihat peran meditasi, peran devosi kita kepada kerajaan ilahi, karena arahnya itu sama ya, membantu kita, yaitu melahirkan bagi kita karakter-karakter yang indah berupa buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan ini semua adalah karakter Allah. Bapak dan Ibu, kita kan para devosa kerahiman ilahi. Kita punya devosi kepada kerahiman ilahi. Tapi kita jangan lupa bahwa devosi pada intinya yang paling inti itu sebetulnya mengandung ungkapan atau sifat imitasi. Jadi kalau kita mengatakan kita berdevosi kepada kerahiman ilahi, itu berarti kita imitate, kita meniru, kita mengimitasi kerahiman Allah yang terungkap dalam buah-buah roh itu. Jadi tidak bisa kita hanya berdoa pada kerahiman ilahi. Pada akhirnya kita harus menjadi imitatio Kristi. Jadi mengikuti, menyerupai Kristus dalam keindahan karakter ini. Ketika kita hidup kita diwarnai oleh buah roh, hidup kita bercahaya. Jadi kalau kita devosi, itu berarti inti dari devosi itu selalu berarti imitasi. Devosi kepada Maria itu berarti imitasi Maria. Devosi pada kerahiman ilahi itu berarti imitasi kerahiman ilahi. Nah, kalau kita itu imitasi kerahiman ilahi, baik, penuh kasih, sukacita, sabar, itu adalah sifat-sifat dari Allah itu. Maka hidup kita indah, hidup kita bercahaya. Kalau hidup kita bercahaya, kita baru bisa melihat cahaya ilahi, cahaya keindahan Allah. Jadi kalau saya indah, maka saya bisa melihat keindahan Allah. Jadi bagaimana kita bisa melihat keindahan Allah? Hanya kalau kita indah. Dari mana kita tahu bahwa kalau kita indah, baru kita bisa melihat keindahan Allah? Sebetulnya itu pandangan kuno, Bapak dan Ibu, terutama oleh Bapak Gereja. Mereka berbicara soal begini. Hanya yang serupa yang dapat melihat yang serupa. Ini ungkapan mereka. Yang serupa dapat melihat yang serupa. Yang serupa dapat berkontak dengan serupa. Dalam bahasa modern ini, itu mungkin kadang-kala orang memakai kata match. Match. Jadi
eh, ada unsur kimiawi yang sama yang membuat kita saling kontak, yang membuat kita bisa saling mengenal dan bisa saling melihat. Kalau saya indah dan kita tahu Allah itu indah, maka keindahanku dan keindahan Allah bisa nyatu, bisa match, bisa saling kontak berhubungan. Berdasarkan ungkapan pengajaran para bapak gereja ini, yang serupa dapat yang melihat serupa, yang serupa dapat berkota dan serupa, maka kita hanya bisa melihat keindahan Allah hanya kalau kita itu indah. Ya, hanya kalau kita itu indah. Sekarang sebagai penutup mungkin coba kita sekedar merenungkan pertanyaan yang mungkin membantu. Setelah kita mendengar tentang keindahan Allah, apakah Anda, Bapak dan Ibu, mengalami bahwa memang Allah itu indah? Kapan itu? Nah, pada kesempatan lain, silahkan berbagi. Kedua, ketika menyadari bahwa Kristus yang bangkit itu bercahaya dan memang sangat indah terlihat sebagaimana dilukiskan dalam kisah-kisah kebangkitan, apa yang kemudian terasa mengesankan Anda, Bapak dan Ibu, dari kisah-kisah itu, dan apa niat Anda setelah memahami bahwa keindahan Kristus yang bangkit pertama-tama dan terutama adalah keindahan karakternya? Saya kira inilah dua pertanyaan refleksi yang barangkali membantu kita untuk merenung pada malam ini. Dengan demikian, Bapak dan Ibu yang terkasih, para devosan kerajaan ilahi, semoga percakapan, permenungan sederhana ini membantu kita untuk bertumbuh dalam keindahan karakter yang membuat kita kemudian dapat dekat dengan Tuhan dan melihat keindahan. Amin. Terima kasih Romo Siri untuk permenungan pada malam hari ini. Ya, barangkali Romo boleh di stop share screen-nya dulu. Terima kasih. Ya, sangat menarik sekali ya Romo ya. Kalimat melihat keindahan ilahi. Benar seperti yang Romo katakan ya Bapak Ibu teman-teman semua. Apalagi mungkin untuk kaum muda nih, orang milenial yang seperti tadi Romo katakan. Kalau mendengar kata baik, mendengar kata benar, mungkin mereka merasa bahwa diri mereka tidak baik, tidak benar. Jadi kurang berani untuk datang mendekat. Tetapi inilah PR kita ya teman-teman semua ya, untuk mengajak siapapun, baik kaum milenial maupun juga semuanya saja untuk mendekat kepada kerahiman ilahi. Amin. Romo, kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab Romo. Di sini pasti sudah ada pertanyaan-pertanyaan dalam hati yang menggelitik ya Bapak Ibu ya, setelah menyimak permenungan tadi. Silakan langsung saja melakukan unmute. Si Silva, apakah teman-teman bisa melakukan unmute sendiri atau harus dari petugas? Bisa, bisa. Bisa ya, jadi bisa ya Bapak Ibu teman-teman semua. Silahkan langsung aja raise hand atau langsung unmute karena saya cek di chat belum ada yang menulis nih Romo. Mungkin lebih enak ngomong langsung, lebih cepat. Silakan Bapak Ibu teman-teman yang mau bertanya mengenai topik melihat keindahan ilahi tadi ya. Dan tadi saya juga catat bahwa yang terutama itu adalah kita bisa meneladani keindahan hidup karakter dari Kristus sendiri. Supaya hidup kita bercahaya. Hidup yang bercahaya adalah hidup yang baik, hidup yang berbuah ya Romo ya? Ya. Iya. Silahkan Bapak Ibu. Ibu Wiwin. Malam Romo Siri, Wiwin. Oh, Ibu Wiwin, Silakan. selamat malam. Ya. Malam Romo. Romo berarti kalau mau bisa melihat keindahan Allah itu dalam arti saya harus belajar untuk hidup kudus, hidup dengan penuh kasih, hidup yang mau memaafkan, eh, ya pokoknya hidup yang baik, yang sesuai dengan eh, apa ya teladan dari Bunda Maria juga. Itu baru bisa apa ya
menginikannya, melihat keindahan Allah itu kah? Ya, itu memang syarat. Jadi kalau kita itu eh, indah dalam arti keindahan karakter ya, seperti dikatakan Hawkins tadi, kalau kita indah dalam arti hidup kita baik, hidup yang diwarnai oleh buah-buah roh, kasih, sabar, sukacita dan sebagainya, maka pada saat itu kita dengan sendirinya sudah, kalau saya hidup baik, sebetulnya saya itu sudah mengambil karakter Allah. Toh. Ini kan karakter Allah. Saya sudah mengambil karakter sifat-sifat Allah itu lalu saya tempelkan ke dalam diriku. Sehingga pada saat itu saya dan Allah itu satu. Satu dalam dalam keutamaan ini. Keutamaan yang saya ambil dari Allah. Allah itu sumbernya, saya itu partisipasi di dalam keindahan karakter dari Allah itu. Waktu saya mengambil karakter Allah ini dan menempelkan ke dalam diriku, sebetulnya devosi itu artinya itu, imitasi. Inti dari devosi itu selalu mengandung imitasi. Dan tidak, memang kita berdoa rosario umpamanya, tapi pada intinya itu seorang yang devosi kepada Maria itu dia mau mengambil keutamaan Maria. Kita yang berdevosi kepada kerahiman ilahi, kita ambil karakter Allah yang maha raib itu dalam kebaikan, dalam kasih, dalam kesabaran dan sebagainya. Ketika itu mereka itu dulu itu orang mengatakan disitulah kita melihat Allah, melihat dengan penuh sukacita keindahan Allah. Jadi melihat tidak dengan mata jasmani fisik, tapi melihat dengan mata batin. Jadi saya bisa dengan mata batin, itu artinya mata penuh cinta. Dan itulah hanya mata penuh cinta, mata batin ini kita akan bisa melihat. Jadi mata batin kita itu bisa melihat keindahan Allah itu ketika segala hal yang tidak baik dalam hidup ini dibersihkan. Hidup yang baik, hidup yang kudus, itulah membuat kita itu dapat melihat keindahan Allah. Karena saya indah, saya baik, maka saya bisa melihat keindahan Allah. Jadi sama seperti sederhana itu begini, Ibu Wiwin. Nah, seperti kalau seorang pemuda dan pemudi. Nah, pemuda dan pemudi itu bisa jatuh cinta karena apa? Karena di dalam diri pemudi itu ada cinta kepada pemuda itu. Dan dalam diri pemuda itu ada cinta kepada pemudi itu. Jadi yang membuat mereka saling dekat, saling kagum, saling ingin merapat satu sama lain. Karena di kedua pihak itu ada kandungan yang sama, yaitu cinta itu. Kalau kita dengan Allah itu punya kandungan yang sama, maka kita ingin saling mendekat, menyatu. Dan itulah peristiwa penyatu, itulah membuat kita mengenal dan melihat Allah. Begitu ya. Sederhananya. Ya. Baik, terima kasih Romo Siri. Terima kasih. Ibu Wiwin pasti sudah jelas ya dengan pertanyaannya, dengan jawaban Romo maksudnya. Amin. Baik, Romo, saya mau bertanya nih Romo. Tertarik sekali karena kan ternyata kita bisa melihat keindahan Allah setelah hidup kita bertobat berarti ya Romo ya? Ya, benar. Setelah kita bertobat ya, jadi hidup kita juga benar. Karena itu Romo, kalau misalnya kita punya saudara yang hidup di dalam kegelapan Romo, pasti hidupnya tidak bercahaya ya Romo ya. Kita bisa lihat, aduh kasihan banget ini sahabatku, atau kasihan banget ini tetanggaku, hidupnya gelap amat gitu kan. Kadang kita berkomentar seperti itu, melihat kehidupan orang yang tidak baik, tidak benar, kita bilang gelap. Nah sekarang sebagai seorang devosan, ya kan gelap gitu hidupnya. Sebagai seorang devosan Romo, gimana sih Romo supaya cahaya kita itu bisa menerangi kegelapan saudara kita, tetangga kita, yang kita tahu bahwa wah mereka hidup dalam kegelapan nih, gitu. Ya. Bisa seperti kata Paus Fransiskus. Dia bilang apa? Dia bilang kalau kita indah, kita bercahaya, kita kudus, kita baik, tanpa perlu omong, tanpa perlu banyak penceloteh, tanpa perlu banyak promosi, orang-orang akan tertarik pada kita pada suatu saat. Jadi kita juga bisa menobat ke saudara-saudari kita yang hidup dalam kegelapan karena mereka tertarik dengan
kebaikan kita, dengan keindahan kita, dengan kekudusan hidup kita. Dan seperti kata Bapak Paus, ini adalah wajah gereja yang paling menarik. Ini adalah wajah saya, wajah seorang devosan kerahiman ilahi yang paling indah, yang membuat orang ingin merapat dan ingin dekat tinggal bersama dan meniru. Ya, begitu. Ya, amin Romo. Amin. Amin. Ya, ini juga menyadarkan kita nih Romo supaya kita peduli ya dengan sesama kita yang tinggal dalam Ya, kegelapan. Sehingga cahaya yang ada pada diri kita bukan hanya untuk diri kita sendiri cahayanya Romo ya, benar. tapi juga untuk Ah, semuanya. Ya, jadi singkatnya begini, Ibu. Kalau kita berhadapan dengan keluarga kita, kenalan kita yang katakan hidupnya gelap, tapi kalau kita menunjukkan terang, dalam arti kita menunjukkan kebaikan, ya, keramahan, kita ya, tetap berbuat baik dengan dia, walaupun dia itu bukan orang baik. ya. Kita sebetulnya sedang memercikan cahaya keindahan kita kepada orang itu. Sehingga dia juga melok-melok, Melok-melok. ikut-ikutan bercahaya. Ya, begitu Iya istilah benar. melok-melok, Bahasa ikut Jerman itu Romo bercahaya. ya, melok-melok. Ikut bercahaya karena saya memang Yes. memercikan cahaya kepada dirinya. Amin, amin. Amin, Terima amin. kasih Romo. J. Baik, silakan Bapak Ibu teman-teman yang mau bertanya lagi, langsung aja di unmute. Masih boleh nih, kira-kira 2 pertanyaan lagi masih boleh. Silakan. Rofi, saya Mari. boleh tanya nggak? Oh, Sri Iya, mau tanya ya? silakan Ibu. Oh, oke. Romo, kalau misalnya ada teman Mohon atau maaf, ada ini dengan Ibu siapa? dengan Silva, Bu Rofi. Oh, oh, si Silva yang nanya. Soalnya saya boleh diganti dengan wajah si Silva dong. Oh, oke. Tapi orang terus biasanya kan kalau orang berbuat salah itu kan dia kedagingan ya Romo. Seringkali tidak menyadari bahwa dia salah. Itu bagaimana ya Romo? Supaya Memang orang tersebut menyadari. dia bisa tidak menyadari bahwa dia bersalah. Kita bisa mengingatkan dia dengan istilah yang bagus itu, orang bilang ini, Ibu Silva, orang bilang correctio fraterna. Jadi saya memperbaiki, saya mengoreksi dia sebagai saudara. Jadi bukan mengadili, menggosipin orang yang hidup tidak baik itu sebetulnya kita mengadili mereka. Itu tujas mengadili. Tapi kalau kita itu mau mengoreksi dia, itu berarti kita harus omong sebagai saudara. Omong sebagai saudara itu artinya omong dalam suasana batin, dalam penuh cinta. Jadi itu bahasa cinta. Jadi kalau seandainya kita berhadapan dengan mereka, kita bisa omong sebagai saudara. Jadi koreksi fraternal. Lalu yang kedua, kalau kita koreksi fraternal, katakan supaya dia itu berbuat baik. Tapi kalau kita sendiri tidak berbuat baik, itu dia bilang itu omong doang. Itu hanya kata-kata indah. Jadi kita harus pertama sekali itu hidup kita sendiri itu baik. Hidup kita sendiri itu indah. Sehingga ketika kita mengatakan, mengingatkan, atau katakan menegur koreksi fraternal itu pada teman kita, kenalan kita yang hidupnya tidak baik-baik amat itu, dia bisa menerima karena dia tahu bahwa kita juga adalah orang yang berusaha untuk hidup baik. Lalu dia bisa kita tarik. Jadi begitu. Jadi pertama sekali dengan hidup kita dulu. Lalu kemudian bila perlu kita menggunakan kata-kata. Ngomong kepada dia mengenai apa yang harus dia perbaiki sejauh kita melihat. Tapi itu koreksi fraternal. Tidak mengadili, tidak menghakimi. Tapi dengan penuh cinta. Jadi penuh cinta itu artinya kita omong nadanya bagaimana, waktunya juga harus tepat, caranya juga harus tepat, situasinya juga harus tepat. Itu kata Agustinus. Kalau itu tidak tepat, umpamanya waktu dia lagi lelah kita omong, itu dia bisa marah. Dan itu kan kesalahan banyak suami istri itu kan mereka bertengkar kan karena ketika suami masih capek pulang dari kerja mereka sudah celoteh ingin memperbaiki. Nah, itu orang tidak bisa terima. Kenapa? Waktu tidak tepat. Mungkin juga dengan nada juga tidak tepat. Situasi juga tidak tepat. Maka semuanya akan diterima secara lain. Begitu, Ibu Silva ya. Romo, Terima terima kasih. kasih.
Baik, terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan lewat chat nih Romo. Ya, Saya bacakan ya Romo ya. ya. Romo mau bertanya, jika kita bisa melihat keindahan Kristus, bagaimana kita bisa merasakan keindahan Kristus dan ikut melakukannya? Apakah ada tips dan nasihat? Iya, itu pertanyaan yang indah, seperti itu pertanyaan yang indah tapi mendalam. Jadi, bagaimana kita tahu bahwa kita itu sudah melihat keindahan Kristus? Kita tuh tahu bahwa kita sudah melihat keindahan Kristus ketika kita itu sudah apa nih? Kita sudah menjadi orang baik. Kita sudah uh, uh, menjadi baik, kita sudah menjadi punya keunggulan karakter tadi, kata Hopkins itu. Jadi saya tahu bahwa saya itu sudah melihat keindahan Tuhan itu ketika saya itu sudah baik. Menurut orang-orang, tetangga, keluarga saya, bahwa hidup saya baik dan saya juga berusaha baik. Ketika itulah sebetulnya kita sudah melihat keindahan Allah. Jadi seperti dikatakan dalam percakapan tadi, renungan tadi, kita tidak hanya memandang keindahan Allah, tapi kita membiarkan keindahan itu meresapi diri kita dan mengubah kita menjadi ikut indah seperti Dia. Jadi ketika saya ikut indah, karakter saya, kebaikan saya, hidup saya baik, sebetulnya pada saat itu tanda paling valid bahwa diri kita itu sudah melihat keindahan. Amin. Begitu ya, Ibu, jawabannya. Baik, pasti Ibu sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Romo Siri dan Bapak Ibu, teman-teman semua, tanpa terasa ini waktu terus berlalu ya. Memang paling seru kalau tanya jawab Romo. Kayaknya mau sampai pagi, tapi harus sambil ngemil ya Romo ya. Iya, iya. Itu senang kalau tanya jawab ya, karena ada banyak wawasan yang bisa kita terima gitu. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 9, saya akan mengembalikan kepada panitia, kepada Bapak Gunawan. Dan sebelumnya, marilah Bapak Ibu, teman-teman semua, setelah kita mendengarkan renungan dari Romo, dan juga menyimak tanya jawab tadi, kita bisa berusaha dengan mohon rahmat Tuhan, supaya hidup kita pun bisa indah, bisa bercahaya, karena kita mau, tadi Romo bilang, imitasi Allah kita yang Maha Rahim, yang Maha Kasih. Dan juga ingat bahwa ibu segala karakter, kata Romo, adalah kasih. Terima kasih. Mungkin saya mewakili Pak Gunawan, Bu Raufi, karena Pak Gunawan masih di luar. Iya, baik, Sis Jo. Terima kasih Romo Siri atas waktunya untuk kami semua. Kami boleh belajar Terima kasih. bagaimana kita melihat keindahan Tuhan. Tentunya kita harus hidup kudus, hidup indah seperti Tuhan. Kalau hidup masih penuh dosa, ya kita masih harus belajar banyak ya Romo, karena itu tidak mudah. Kita manusia masih banyak kekurangan. Tetapi kita mau terus belajar melalui renungan-renungan yang disampaikan oleh Romo, jadi kami boleh untuk mengerti keindahan Tuhan. Terima kasih banyak Romo. Saya terima kasih pada Ibu Rofi yang sudah membawakan acara pada malam hari ini. Terima kasih ya Bu, sudah membawa kami bagaimana sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik. Juga saya sampaikan terima kasih pada Ibu Jovita Ari yang sudah bernyanyi dengan sangat baik. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih juga untuk Ibu Lucilia, Ibu Bernadette Hans, Ibu Kurniati, Bapak Edi Gudianto, Ibu Mariani Mulia, dan Ibu Julianingsi yang tadi sudah mendaraskan doa koronka untuk kami semua. Juga saya berterima kasih banyak kepada Ibu Silva yang senantiasa bertugas setiap hari Rabu di belakang layar untuk merekam maupun
sebagai admin ya di ketika acara ini berlangsung. Terima kasih saya ucapkan Bapak Ibu. Sebelum nanti Romo Siriakus memberikan berkat doa, kami dengarkan dulu satu pujian dari Ibu Jovita Ari. Dipersilakan Bu. Terima kasih Bu Maria Jau. Minta maaf saya menyanyikannya a cappella lagi ya karena ada kendala di device-nya. Iya Bu, bagus kok Bu tadi. Ya, silakan Bu. Iya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan doa penutup dan doa berkat dari Romo Siriakus. Silahkan Romo. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas waktu ini, di mana kami boleh bersama-sama mengarahkan hati kami kepada kerahiman ilahi. Kami percaya dengan terus-menerus mengarahkan hati kepada kerahiman, hati kami dan hidup kami juga akan penuh dengan kerahiman ilahi. Berkatilah kami semua agar kami para devosan kerahiman ilahi ini semakin bertumbuh dalam keserupaan menjadi rahim seperti Engkau. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita semua dan usaha kita untuk mendekatkan diri pada kerahiman ilahi. Kita dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo.